Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga ya Mam. Dan di video kali ini aku mendapatkan request lagi. Nah, teman-teman, di sini aku mendapatkan pertanyaan dari DM Instagram. Nah, pertanyaannya berasal dari Bunda yang berinisial S. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan selengkapnya aku taruh di layar berikut ini ya. Jadi di video kali ini aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan mingguan sebesar Rp600.000. Dan teman-teman, sekali lagi aku tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui siapapun. Di sini kita bisa saling sharing dan juga belajar bersama ya teman-teman. Untuk menjalani peran sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang berusaha untuk bisa menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Dan di sini teman-teman, aku sudah membuatkan rincian keuangannya. Aku mulai dari menuliskan kondisi keluarganya ya teman-teman. Jadi ini penting sekali karena meskipun gajinya sama, tapi kalau kondisi keluarganya berbeda, tentu saja untuk kebutuhannya juga berbeda pula ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan masih banyak faktor lainnya juga ya. Nah, di sini teman-teman, untuk pendapatan mingguan yaitu sebesar Rp600.000. Kalau kita total dalam satu bulan, pendapatannya sekitar Rp2.400.000 ya Mam. Dan di sini langsung aja aku akan menuliskan kewajiban mingguannya. Nah, seperti yang sudah tertulis di dalam pertanyaan tadi, untuk kewajiban di sini memang kita itu nggak bisa menulisnya secara bikin sendiri gitu ya teman-teman, karena kewajiban itu sudah pasti pengeluaran dalam jumlah sekian dan harus dibayarkan setiap bulannya. Bahkan kalau untuk angsuran itu pasti untuk tanggalnya juga sudah ditentukan ya teman-teman. Dan kalau bisa untuk kewajiban ini pengeluarannya jangan sampai melebihi dari 30% gaji yang kita terima ya. Karena kalau untuk kewajiban saja sudah banyak, bagaimana untuk kebutuhan pokoknya? Karena yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, selain untuk membayarkan kewajiban-kewajiban, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ya teman-teman. Nah, teman-teman, di keluarga Bunda S ini untuk kewajiban ternyata hampir 50% gaji di sini akan kita habiskan untuk membayar kewajiban setiap minggunya ya. Nah, jadi di sini sisanya itu tinggal separuhnya gitu ya teman-teman. Dan ini juga belum aku anggarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana untuk cukup atau tidaknya? Jadi kita lihat nanti aja ya teman-teman. Di sini aku mau pos-poskan anggarannya untuk kewajiban ya teman-teman. Yang pertama, untuk membayar listrik per bulannya yaitu sebesar Rp100.000. Dan di sini aku bagi 4. Jadi untuk satu minggu anggarannya yaitu Rp25.000 ya Mam. Lanjut di sini untuk anggaran kedua, Bunda S harus membayar kontrakan satu bulan Rp500.000 dan untuk satu minggunya Rp125.000 ya teman-teman. Nah, untuk anggarannya kita masukkan ke dalam amplop dan jangan digunakan untuk hal lain tentunya ya. Dan di sini teman-teman, yang ketiga, Bunda S juga mempunyai cicilan hutang per bulannya Rp400.000. Jadi dalam satu minggu harus menyisihkan uang sebesar Rp100.000.
Kemudian di sini untuk anggaran selanjutnya yaitu untuk membayar arisan per bulannya Rp300.000. Jadi dalam 1 minggu harus dianggarkan sebesar Rp75.000 ya Mam. Dan di sini untuk total dari kewajiban yaitu ada Rp275.000. Nah, dari gaji sebesar 600 per minggu, di sini masih ada sisa Rp325.000 ya. Nah, dari sisa gaji ini yang nantinya akan aku kelola untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu ya Mam. Nah, di sini terkadang kenapa budgeting kita itu kok berantakan, kok selalu gagal, kenapa keuangan juga terkadang terasa kurang gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bukan karena kita yang gak bisa mengelola keuangan, tapi memang karena uangnya itu sendiri yang susah buat kita atur ya teman-teman. Dan yang paling tahu penyebabnya tentu diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi mulailah untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki apa yang ternyata menjadi sumber persoalannya ya teman-teman. Rezeki kita memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tugas kita ketika kita sudah mendapatkan rezeki sesuai dengan porsi yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita juga harus bisa mengaturnya dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Tentu menggunakannya untuk kebaikan dan juga tidak berlebih-lebihan ya teman-teman. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan tentunya kurang baik ya teman-teman. Dan di sini aku sudah membuat budgeting untuk kebutuhan pokok ya teman-teman. Jadi yang pertama, di sini aku anggarkan untuk membeli beras yaitu Rp50.000. Dan ini insya Allah cukup ya teman-teman. Karena untuk 2 dewasa dan yang 1 masih balita gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang kedua untuk berbelanja bulanan aku anggarkan Rp50.000 untuk 1 minggu. Kemudian di sini untuk gas itu aku anggarkan Rp20.000 ya Mam. Kemudian untuk berbelanja kebutuhan sayur sehari-hari di sini aku anggarkan Rp100.000 untuk 1 minggunya. Nah, di sini memang untuk anggarannya itu pas-pasan gitu ya teman-teman. Dan ini kalau nggak pinter-pinter dalam mengelolanya tentu masih kurang ya. Dan sebelum lanjut di sini aku mau total dulu untuk kebutuhan pokok yaitu menghabiskan anggaran sebesar Rp220.000. Jadi dari sisa anggaran sebesar Rp275.000 digunakan Rp220.000 untuk memenuhi kebutuhan pokok di atas ya teman-teman. Dan di sini masih tersisa uang sebesar Rp55.000. Nah, tadi yang belum aku alokasikan yaitu untuk membeli pampers dan juga di sini untuk membeli kuota ya teman-teman. Nah, ternyata di sini untuk sisanya ini pas aku bagi 2 ya teman-teman. Karena untuk membeli pampers itu per bulannya habis Rp120.000. Jadi di sini untuk 1 minggu Rp30.000 ya Mam. Dan untuk kuota katanya 1 bulan itu Rp100.000. Jadi di sini aku anggarkan Rp25.000 untuk 1 minggunya. Meskipun anggarannya di sini sudah pas, tapi di sini juga masih banyak yang belum dianggarkan ya teman-teman. Seperti untuk jajan anak, kemudian juga untuk transportasi, untuk dana darurat, sedekah dan juga untuk tabungan ya teman-teman. Nah, di sini saran dari aku biar di sini itu anggarannya tetap bisa kita anggarkan. Jadi untuk dana darurat, sedekah dan juga untuk tabungan di sini Bunda S bisa menggunakan uang dari hasil arisan. Nah, untuk jajan dan juga untuk transportasi, saran dari aku Bunda S harus berdiskusi persoalan keuangan ini dengan suami tentunya ya. Dan di sini juga perlu adanya penghasilan tambahan
biar kebutuhan bisa tercukupi semuanya ya Mam. Karena selain kebutuhan di atas, tentu kita juga membutuhkan uang pegangan ya teman-teman. Sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.